perkenalkan, nama saya Imanul Sinyarita dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Saudi Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bunyi nafas. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui juga pengertian bunyi. Bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Nah, dalam bunyi nafas terjadi apabila proses pernafasan, yaitu inspirasi dan respirasi. Inspirasi atau udara masuk terjadi akibat otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Biasanya diafragma mengalami kontraksi bergerak turun. Nah, untuk respirasi biasanya udara keluar. Nah, udara yang dikeluarkan itu adalah karbon dioksida. Sedangkan udara yang masuk dalam proses inspirasi adalah oksigen atau O2. Nah, dalam respirasi ini juga otot tulang rusuk mengalami relaksasi sehingga rongga dada mengempis atau kembali ke keadaan normal. Nah, untuk diafragmanya biasanya mengalami relaksasi atau bergerak naik. Nah, dalam bunyi nafas juga terdiri atas beberapa bagian, yaitu ronci, crackless, wheezes, stridor, dan pleural friction rap. Nah, dalam ronci basah atau crackless. Ronci basah atau crackless terjadi akibat masuknya cairan ke dalam bronkus paru-paru sehingga menimbulkan suara pernafasan yang tidak stabil. Biasanya terdengar putus-putus terutama saat inspirasi. Nah, dalam ronci basah atau crackless ini terbagi atas beberapa macam, yaitu ronci basah kasar, ronci basah sedang, dan ronci basah halus. Berikut contoh suaranya. Berikut crackles fine ronci basah halus. Berikut crackles coarse ronci basah kasar. Dan yang kedua adalah ronci atau ronci kering. Ronci kering diakibatkan oleh adanya udara yang melewati bronkus. Nah, dalam bronkus itu biasanya terjadi penyempitan yang mengakibatkan cairan. Biasanya dalam penyakit ini contohnya adalah bronkitis. Berikut bunyi nafas ronci atau ronci kering. Dan yang ketiga adalah wheezes. Wheezes ini diakibatkan oleh adanya udara yang melewati saluran nafas yang menyempit sehingga mengakibatkan bronkospasme. Biasanya wheezes ini terjadi pada pasien asma. Nah, dalam wheezes ini juga terdapat suara yang berkelanjutan atau suara dengan nada tinggi. Biasanya terdengar saat ekspirasi, tapi kadang terdengar saat inspirasi. Biasanya terjadi melalui dua proses pernafasan tersebut, yaitu inspirasi dan respirasi. Berikut bunyi nafas wheezing atau mengi. Selanjutnya adalah stridor. Biasanya ciri-ciri suaranya adalah suara kasar atau serak, biasanya bernada tinggi atau rendah yang muncul setiap hembusan atau hembusan nafas. Biasanya dikenal dengan mendengkur atau mengorok.
Nah, dalam stridor ini biasanya suaranya terdengar paling jelas pada trakea, suaranya juga terdengar seperti wheezes. Cuman ada perbedaannya. Nah, stridor ini juga terjadi apabila terdapat gangguan trakea atau laring. Berikut contoh bunyi nafas stridor. Dan selanjutnya adalah pleural friction drum. Pleural friction drum ini terjadi akibat adanya peradangan atau inflamasi pada pleura. Biasanya terdapat gesekan kasar atau inspirasi dan ekspirasi suaranya mengikuti gerakan pleura. Nah, dalam pleural friction drum ini juga ketika permukaan pleural terjadi inflamasi atau terjadi gesekan atau yang lain. Nah, tempatnya ini pada daerah khusus sekitar dada. Biasanya terdengar selama fase inspirasi dan fase ekspirasi, atau paling jelas pada akhir inspirasi. Berikut bunyi nafas pleural friction drum. Nah, untuk pembahasan berikutnya adalah tempat pemeriksaan nadi. Nah, dalam pemeriksaan nadi terdapat beberapa arteri untuk kita dapat mengetahui pemeriksaan nadi tersebut. Salah satunya adalah arteri radialis pada pergelangan tangan. Tempatnya di sini. Yang kedua adalah arteri brachialis pada siku bagian dalam. Tempatnya di sini, bone of lower arm. Dan yang ketiga adalah arteri carotis pada leher. Nah, untuk tempat pemeriksaan nadinya di sini. Dan yang keempat adalah arteri temporalis pada pelipis. Tempat pemeriksaannya berada di sini. Biasanya pada pelipis ini terdapat pada bagian bawah kepala. Dan yang selanjutnya adalah arteri femoralis pada lipatan paha. Tempatnya berada di sini. Bone of lower leg. Arteri selanjutnya adalah arteri dorsalis pedis pada kaki. Tempatnya adalah di sini. Bone of foot. Dan yang terakhir adalah arteri frontalis pada ubun-ubun. Biasanya ini terdapat untuk bayi. Baik, sekian dari video pembahasan materi saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.